Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammad Abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Haitsu qala azza wa jalla fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah di bulan yang sangat mulia 5 Sumia Sya'ban. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Ulama bersepakat li'annahu yatasya'abu fi khairan katsira, karena Sya'ban artinya cabang, bercabangnya bentuk amal kita dengan pahala yang berlipat ganda. Hadza syahrun min syahrin Nabi. Ini adalah bulan, salah satu bulan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad. Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa pernah beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berpuasa bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Apa kata beliau? Ya Usama, dzalika syahrun taghfalu fin nas. Wahai Usama, bulan Sya'ban adalah bulan yang paling biasa dilupakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Mereka sibuk di bulan Rajab, juga sibuk mempersiapkan Ramadan, lupa dengan bulan Sya'ban. Sehingga aku ingin menandakan kepada umat bahwa bulan ini adalah bulan diangkatnya amal kita selama 1 tahun. Wa uhibbu antarfa'allahu li wa ana sha'im. Aku pengen amalku diangkat oleh Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Sehingga puasa sunnah paling banyak, Siti Aisyah meriwayatkan, tidaklah 1 bulan Ramadan dalam puasa wajib, dan puasa sunnah paling banyak dilakukan Rasulullah adalah di bulan Sya'ban. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban juga ditandai dengan perpindahan kiblat. Kiblat setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj masih menghadap ke Masjidil Aqsa kurang lebih 17 bulan. Begitu riwayat di dalam kitab Imam Az-Zahabi. 17 bulan kita menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan, karena beliau tahu betul, dan Allahu a'lam bimuradih, Allah juga yang maha mengetahuinya, bahwa di Masjidil Aqsa ada 3 agama besar. Akan repot kalau kiblat menghadap Masjidil Aqsa. Turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu bolak-balik ke langit di sepertiga malam terakhir. Hadirin dirahmati Allah, kita lihat qad nara, sungguh kami telah melihat, kami penduduk langit telah melihat bagaimana Nabi Muhammad 17 bulan meminta setiap malamnya agar kiblat dipindahkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata naro adalah domir nahnu, artinya Allah melibatkan malaikat. Kalau pengen viral di langit, bangun sepertiga malam terakhir, lihat jamaah salat Jumat, lihat jamaah salat maghrib, salat zuhur, semua juga bisa salat. Tapi tahajud, enggak setiap orang bisa salat. Itu membutuhkan keimanan yang kuat. Nisfal lail, sepertiga malam terakhir, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dijadikan Masjidil Haram sebagai kiblat. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, ini pangkat Nabi Muhammad. Kita pahami ayatnya. Maka akan aku hadapkan kiblat sekehendakmu. Belum ada dari 24.000 nabi, 313 nabi dan rasul, 25 yang dipilih menjadi rasul yang menyampaikan wahyu, yang kiblat sesuai keinginannya. Nabi ditawarin, tardoha, kamu mau menghadap kemana Muhammad? Aku akan berikan. Dan Muhammad ini nggak ego.
Padahal posisi beliau ada di Madinah, tapi beliau meminta untuk fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yang menginginkan gaiden awal, di mana awal penciptaan rumah Baitul Atiq adalah Makkatul Mukarramah, yaitu Makkatul Mukarramah. Dalam hal ini adalah Ka'bah. Akhirnya Allah memindahkan kiblat, itulah terjadinya Masjid Kiblataini di Kuba. Nabi Muhammad tidak egois, tidak memindahkan kiblat ke Madinah, padahal beliau nongkrongnya di Madinah. Beliau tahu persis bahwa gaiden Adam alaihissalam adalah Ka'bah al-Musyarramah al-Mukarramah, sehingga meminta kepada Allah agar kiblat pindah ke Masjidil Haram. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pangkat Nabi Muhammad SAW, sehingga kiblat itu ditawari sekehendak beliau. Yang kedua, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ketika dalam perang Uhud Nabi Muhammad kalah, beliau dikirimi satu malaikat yang akan menghancurkan pasukan kalau mereka mau. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Aku menginginkan setelah kejadian Uhud dan Taif, mereka punya keturunan yang beriman. Pada wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa maksudnya? Kalau kau mau, mari kita hancurkan. Kalau kau mau, sekehendak. Jadi Allah mempersilahkan Nabi Muhammad untuk berlaku sekehendaknya. Akan tetapi itu ditangguhkan. Sebagaimana penahanan. Itu ditangguhkan. Untuk apa? Aku tidak meminta apapun di dunia ini, kecuali satu. Agar orang di Baitul Adli yang hari ini sholat, tidak ada yang masuk neraka. Agar setiap umatku tidak ada yang masuk neraka, baru aku redho ya Rabb. Itulah kemuliaan Nabi kita. Betapa Nabi Muhammad perhatian kepada kita, sampai beliau jaga kita dari neraka. Tapi sayang, sungguh sayang, kita sangat tidak tahu diri jadi umat. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, beliau melihat ada segolongan manusia yang dihajar kepalanya dengan batu, kemudian kembali lagi, begitu seterusnya. Ditanya, ayyuhadza ya Jibril, siapa ini Jibril? Itu umatmu yang tidak mendirikan salat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dirahmati Allah, bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia. Perpindahan kiblat, repot-repot Nabi minta kiblat kita ke Masjidil Haram. Kalau kemudian kita tidak salat, lantas apa gunanya? Apa hebatnya? Ketika Nabi Muhammad terakhir beliau mau meninggal dunia, beliau minta dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Saat itu Abu Bakar sudah siap untuk salat subuh berjamaah sahabat. Namun Abu Bakar mundur. Akan tetapi Rasul menggelengkan kepala menandakan kau tetap menjadi imam. Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah, sehingga orang yang benci kepada Abu Bakar, benci kepada sahabat, berarti benci kepada Nabi Muhammad. Ketika Abu Bakar sudah mulai mundur, Nabi Muhammad menggelengkan, kemudian senyum kepada umat Islam yang hari itu hadir. Seraya senyumnya menerawang jauh, seolah-olah juga kepada umat, segenap umat yang berada di antara jagat ini. Beliau mengatakan, as-salah, as-salah, as-salah. Aku redho kalau kalian salat, aku redho kalau kalian salat, aku redho kalau kalian salat. Itu adalah ucapan terakhir Nabi. Nabi masuk ke dalam di waktu duha, beliau meninggal dunia. Apa wejangan beliau? Salat. Seberat apapun tugas kita, jangan tinggalkan salat. Repot-repot Nabi naik ke 7 lapis langit cuma dapat perintah salat. Lantas apa yang dilakukan umat? Lebih banyak nongkrong di warung kopi daripada di tempat salat. Sementara yang menyelamatkan kita adalah bagaimana meminta dan memohon kita di tengah sujud kita. Sujud itu menarik, hadirin. Saya ungkapkan sekali lagi, sujud itu menarik. Kita bisik-bisik di sejadah, satu langit terdengar, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, penduduk langit mendengar. Bisik-bisik di sejadah. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Sehingga orang yang tidak mau sholat, coba tanya, apakah dia lebih baik dari iblis? Laknatullah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dirahmati Allah, ini adalah bulan Sya'ban, bulan diangkatnya 1 tahun amal kita, bulan perpindahan kiblat, juga bulan silaturahim. Banyak di antara budaya Indonesia, kalau orang Sunda bilang munggahan.
Orang Jawa bilang nyekaran, saling bersilaturahmi. Ini adalah satu implementasi hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari api neraka. Berangkat dari hadis ini, kita bersiap untuk menuju bulan Ramadan dengan memperkuat ibadah, bukan memperbaharui sejadah, bukan dengan memperbaiki Al-Quran, tapi memperbaiki bacaan Al-Quran yang telah kita tinggalkan barangkali 1 tahun. Bila pada saatnya esok kita mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan, jangan disia-siakan, karena itu adalah hadiah terbaik dari Allah. Tidak gampang orang masuk bulan Ramadan, sehingga ada doa yang dipanjatkan di kampung-kampung, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, bulan yang membuat iri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, tapi umat Nabi Muhammad dengan umur kurang 60-70 tahun bisa menandingi usia Nabi Nuh, karena dia mendapatkan 1 Lailatul Qadar sudah lebih bagus daripada 82 tahun setengah. Artinya bila bapak-bapak mendapatkan 1 Lailatul Qadar sudah bisa meredam dosa selama 80 tahun, bagaimana bila tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar? Kurang apa umat ini dari Nabi Muhammad SAW? Permintaannya pendek usianya, amalnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, seraya kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun, diangkatnya amal 1 tahun. Mudah-mudahan Allah hapus setiap keburukan kita dan Allah ganti menjadi kebaikan dan amal yang saleh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah maha berkehendak atas segala sesuatu? Bagi Allah sangat mudah. Hari ini seseorang melacur, malamnya mendapat rahmat Allah tatkala meminumkan anjing. Hari ini ada orang yang membunuh 99 orang, 1 orang ulama. Jadi total 100 orang. Ketika ia berjalan menuju negeri pertaubatan, malaikat Israel lebih mendahulinya. Malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Akhirnya kata Allah, "Idat khutuk." Hitung dia punya langkah. Allahu Akbar. Langkahnya cuma beda 1 langkah menuju negeri kebaikan. Allah hapus 1 langkah, menghapus 100 kali membunuh orang. Jadi jangan lihat betapa banyak dosa kita, tapi lihat rahmat Allah, sehingga umat ini mesti banyak husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Dengan motivasi itu kita berangkat ke masjid, dengan motivasi itu kita minta permohonan ampunan kepada Allah sebesar-besar ampunan. Semoga bulan Syaban ini amal kita diangkat dalam keadaan disucikan oleh Allah dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasul, jangan khianat kepada amanah. Amanah Sya'ban, amanah Ramadan, amanah salat, amanah Islam, amanah pekerjaan, amanah keadilan, amanah masjid, seluruhnya akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah triliunan umat manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan sami'al alim. Aqulu qouli hadza astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati raghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammad abdullahi wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi masabil ghurar matta salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fi ma'mar wa antahu amanaha an wa dar wa'lamu Allah ta'ala amarkum bada fi binafsi wa tana bi malaikatil musabbihati bi kusi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa an arbatil khulafai rasyidin alladzina qada bil haqq wa kanu bi'adlun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabatil qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat waqtu billahum as-salama wal afiyah alaina wa ala abidikal hujjaj wal uzab wal musafirin wal hadirin fi jam'ina hadha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana min biladil muslimina amah wa anta khairun nasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa aqimna bis siyam wal qiyam wa tilawatil Quran ya Hannan ya Mannan ya man idza sami'a wa idza istu'ina an ballighna Ramadan wa talqana ila lailatul qadar wa tarawih wa kullu man amin amalis salihah taghfiru dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Kami memohon di pintu kasih sayangmu, kami memohon di pintu rahmatmu. Kami tidak membunuh orang, kami tidak merampok, kami tidak melacur ya Rabbal Alamin. Bila mereka semua kau ampuni, maka bagaimanakah keadaan kami? Ampuni kami, anak istri kami, handai tolan kami, pimpinan kami, segenap karyawan kami. Berikan mereka pintu ampunan di bulan Syaban. Angkat amal kami setahun dalam keadaan tidak ada cacat satupun ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.